di rumahnya setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat taubat 1000 rakaat. Sampai-sampai Siti Aisyah begitu masuk ke kamarnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Rasul sedang menangis, jamaah. Rasul sedang menangis, perutnya, roncongan perutnya, masya Allah, menangis. Tanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau gak makan? Kenapa engkau selalu menangis? Selalu setiap hari tidak pernah meninggalkan sholat taubat 1000 rakaat. Apa yang dijawab, dikatakan oleh Sayyidina Muhammad, wahai Aisyah, seandainya saja aku tidak menangis, aku ini menangis, aku sholat taubat 1000 rakaat. Untuk siapa? Untuk umatku. Aku sholat taubat 1000 rakaat. Aku sujud kepada Allah meminta agar nanti umatku Sayyidina Muhammad, agar nanti umatku di kemudian hari mendapatkan syafaat dari aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari 3 malam Rasul tidak makan. 3 hari 3 malam Rasul enggak keluar dari kamar. Salat, menangis dan menangis. Siapa yang Rasul tangisi? Umatnya. Kita, Bu. Lalu apa balasan kita kepada Sayyidina Muhammad? Pernahkah kita menyenangkan hatinya Sayyidina Muhammad? Pernahkah kita menggembirakan hatinya Sayyidina Muhammad? Berapa juta, berapa miliar kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Malas, Bu. Kalau malam minggu ini, kalau malam minggu kita nggak datang, nggak bakal baca sholawat, betul? Di rumah malas membaca sholawat, nggak mau membaca sholawat. Tapi kalau datang setiap minggu, setiap malam minggu kita membaca ya Nabi salam alaika, membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nurun fauqa nur, iktoksun fauqa iktoksat. Atas Samsiah, unsur fauqa anasir. Engkau adalah wahai Muhammad cahaya di atas cahaya. Engkau wahai Muhammad unsur fauqa anasir. Itu dalam kitab Samsiah, ya. Samsiah Buhar Makdun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cahaya di atas cahaya. Sebelum Rasulullah, sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, sebelum alam dunia dan isinya diciptakan oleh Allah, Allah terlebih dahulu menciptakan Sayyidina Muhammad Al-Faini 2000 tahun sebelum Rasul, sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Sayyidina Muhammad sudah terlebih dulu diciptakan oleh Allah. Dalam hadis kursi, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya wahai Muhammad engkau enggak aku ciptakan, maka tidak akan ada alam dunia ini. Kita bersyukur kepada Sayyidina Muhammad, kita sudah seakidah, seakhlak, ya, sepaham ahli sunnah wal jamaah, Bu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, itu saja yang dapat sampaikan. Kalau Ibu pengen panjang lebar, bolehlah malam Rabu berangkat ke sana. Ya, kalau pengen panjang lebar, insya Allah di sana sampai jam 3. Di sana sampai jam 3. Saya mah tidur. Ya, majlis namanya Majlis Manaqib Jawahirul Ma'ani. Ya, mungkin saya itu ada di grup pena majelis, ya. Itu kalau grup pena majelis itu saya tuh. Ya, sering share itu. Ya, karena ada grup lah, masuk aja nggak apa-apa. Karena memang kebaikan. Ya. Saja yang dapat sampaikan. Barangkali banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Dadai. Mudah-mudahan tausiahnya bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah daripada guru kita Habibana al-Habib Toha bin Abu Bakar bin Yahya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Habibuna Muhammad. Sebelumnya dilanjut isi pengajian, insyaallah saya mau membagikan ini dari Habibana Salim bin Abdullah Satir. Barang siapa yang mencatat tulisan ini kemarin ya, saya nulis kemarin, inna hadzal larizquna malahu min nafadin. Ini insyaallah ditaruh di dompet kalian semuanya. Rezeki 1 tahun tidak akan putus. Ini insyaallah kebagian semua. Ini kurang lebih 800 saya. Kurang lebih, kalau kurang ya kudu lebih, kalau lebih ya jangan kurang. Itu. Alhamdulillah. Sok sholawatan sambil pagi ini. Nanti kita lanjut. Jangan berebut. Panitia coba laki-laki 1, perempuan 1. Habis. Nanti ditaruh di dompet masing-masing. Insyaallah rezeki 1 tahun tidak akan terputus. Satu ya Bu, 1 orang 1. Jangan lebih dari 1, 1 orang 1. Ini 1 orang 1. Sholawatan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه على الإسلام لنا دينا والجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه السلام لا نبينا وجميع الكون لنا. Rezeki kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi qawiyyil sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa isanuh ta'ala mazdu wa admasanu khalqal hikmah wa tawa alaiha ilma wa basatallahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai pada malam hari ini, malam yang berbahagia, malam yang dimuliakan Allah, malam yang dicintai oleh Allah, malam yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini persisnya tanggal 1 Rajab, yaitu malam atau bulan yang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkumpulkan kami semuanya di tempat majelis sholawatun Nabi yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini bisa bertatap muka, bermuajahah hanya untuk mencari ridho dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Selagi kita mau mencari ilmu Allah, saya yakin kehidupan kita ke depannya lebih cerah, kehidupan kita lebih bahagia, kehidupan kita ke depannya lebih senang, kehidupan kita ke depannya lebih dan lebih dengan apa yang kita inginkan melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang insyaallah tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Al-Mustafa Sayyiduna Muhammadin beserta keluarga, sahabat, tabi'ina wa tabi'at. Alhamdulillah, semoga kami yang hadir di sini ini dicintai, diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang lagi kesusahan, yang lagi terpuruk, yang lagi pusing, yang lagi memikirkan hutang dan sebagainya, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah obati dengan obatnya Allah sehingga kami menjadi orang yang sangat berbahagia dan bisa melunasi hutang-hutang kita sehingga kami kedepannya sukses dalam apapun aktivitas kita. Amin ya rabbal. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya baca, yaitu tentang bab iman. Karena tentang bulan Rajab sudah tadi dibahas oleh ajengan Kiai Dadai. Bulan Rajab ini pasti tidak jauh menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Mungkin kalian sudah sangat enggak asing tentang sejarah Maulid atau sejarah Nabi Muhammad SAW tentang Isra wal Mi'raj. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang iman dulu. Kepada yang terhormat, yang saya muliakan, yang saya cintai, ajengan Kiai Dadai beserta rombongannya, para habaib, para syaraib, asatid wal asatidah, para kiai, para ustad, para ustadah, para santri. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mempunyai keturunan, saya doakan mudah-mudahan cepat mempunyai keturunan.
Saya doakan sekali Allah kasih keturunan 25 anak. Amin ya robbal. Yang belum mempunyai jodoh, saya doakan mudah-mudahan cepat jodohnya, mendapatkan jodoh yang solehah. Bagi perempuan jodoh yang soleh. Yang belum nikah lagi, buat Kang Alfi mudah-mudahan cepat nikah lagi. Amin ya robbal. Yang mau nambah cari sendiri. Amin. Abah Oding langsung amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Berkahnya kita bersolawat baginda Nabi Yuna Muhammad. Kalau kita selalu bersolawat kepada beliau, kalau kita selalu melantunkan solawat kepada beliau, insyaallah hajat kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya di sini mengatakan bukan karena ramainya jamaah majelis, ramainya jamaah majelis, tapi yang saya harapkan semua jamaah yang hadir di sini bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Karena yang saya harapkan bukan rame-rame kumpulnya, bukan rame-rame di majelisnya, akan tetapi bersama kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Di dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza yuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Iki Quran surat Al-Anfal ayat 24, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut Allah, takutlah hati mereka. Disebut nama Allah, pasti orang yang beriman akan takut kepada. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman. Dengan sebenar-benarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu. Jadi orang yang beriman merasa kita menjadi orang yang beriman, merasa kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an, pasti hati kita gemetar. Jika kita beriman kepada Nabi Yuna Muhammad, andaikan ada orang yang baca solawat, bersolawat kepada Rasulullah, hati kita pasti akan tersentuh hati kita. Kenapa tersentuh? Sehingga hati kita dan bibir kita pengen bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jangan mengaku kalian beriman kepada Allah, jangan mengaku kalian beriman kepada Rasulullah. Kalau ada salah satu orang membaca ayat suci Al-Quran dan solawat, hati kalian gak gemetar. Hati kalian gak gemetar berarti kalian gak tersentuh. Kalian belum termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita membaca ayat suci Al-Quran, contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Saya mau nanya, ketika dibaca ayat suci Al-Quran, apakah hati kalian bergetar? Bergetar atau malas? Ada getaran atau tidak? Jika kalian beriman kepada Allah, pasti ada merasakan getaran di hati kita. Ini tandanya orang beriman.
dan hatinya sudah menyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebaliknya, andai kita membaca sholawat kepada Rasulullah, pasti hati kita tersentuh, sehingga kita ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wasabana wa balighna Ramadana, wasabana wa balighna Ramadana, salli wa sallim iman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Salat Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ketika membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hati kalian terketuk? Apakah hati kalian merasa merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya bertanya kepada kalian, ketika tadi membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hati kalian terketuk? Dan apakah hati kalian sehingga merasakan ada nama Nabi Muhammad di hati kita? Saya bertanya, jawab yang kompak. Adakah ketika hati bersolawat kepada Rasulullah, adakah hati kita terketuk? Adakah nama Nabi Muhammad di hati kita? Kata siapa? Apa tahu hati kalian? Coba dibuka hati kalian. Nah makanya tahu dari mana? Ketika dibacakan sholawat, hati kita alhamdulillah ada nama Nabi Muhammad. Tapi ketika saya nyuruh, coba dibuka hati kalian, nggak bisa. Terus buktinya apa? Andaikan kita baca sholawat, lalu hati kita menaruh cinta kepada Nabi Muhammad, buktinya apa? Salah satunya buktinya ketika ada nama Nabi Muhammad disebutkan, kalian menjawab seperti apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bukti yang pertama bahwa kalian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tergantung yang baca sholawatnya, Beb. Kalau suaranya nggak enak, ya. Kalau suaranya sumbar nggak enak, masa kita akan terketuk? Mau enak nggak enak, kalau sudah menanam cinta kepada Rasulullah, pasti akan tersentuh. Yang baca Quran mau suaranya enak ataupun yang nggak enak, kalau kita sudah merasakan iman kepada Allah, pasti akan tersentuh. Inilah iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, belum iman kepada kitab-kitabnya Allah, belum iman kepada qada dan qadar. Ya. Lalu belum beriman kita kepada hari akhir. Dari sini. Ya, kemarin saya pertanyaan rukun Islam ada berapa? Dijawab ada 6. Ini jawabannya, bukan Anda yang menjawab. Saya nanya, rukun Islam ada berapa? Dijawab ada 6. Betul apa betul? Betul apa betul? Salah. Masa rukun Islam ada 6 kok? Betul. La ilaha illallah. Rukun iman ada Yang pertama
Rukun iman ada 5, 6. Ente di hadapan kita umat kita ini. Rukun Islam ada yang pertama membaca 2 kalimat sah. Yang kedua yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima naik haji. Sudahkah Anda membaca 2 kalimat syahadat? Wis durung baca kalimat syahadat. Durung apal. Wong Islam be apal syahadat la ilaha illallah. Makanya kawin. Ngisin-ngisin nah. Wong Islam ora bisa maca syahadat kalah nganggo wong Kristen. Wong Kristen mancing Islam dituntun maca syahadat. Ente wong Islam ora bisa maca syahadat. La ilaha illallah. Ditakoni beli apal. Pantas Islam apa Kristen? Islam. Maca syahadat sok. Maca syahadat. Kurang wawu. Iya, kurang wawu. Aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar, berarti wis Islam. Alhamdulillah. Nembe mancing Islam. Pas bulan siji Rajab ana wong ning Jamenyong mancing alhamdulillah. Laporin ning Kiai Mamat. Ngisi-ngisi nak Kiai Mamat. Santrine Kiai Mamat bisa baca syahadat la ilallah. Oke. Kagian. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi sah mancing selama 2 bulan melun majlisan berarti duduk Islam. Durung bisa maca durung sunat. La ilaha illallah. Astagfirullah. Umure pira? 24 durung sunat. La ilaha illallah. Masyaallah. Umur 24 durung sunat, Bu. La ilaha illallah. Gara gaji mesin ngene iki. Encak. Wong sadat beli bisa. Lah priben panjalani salat. Loh. Wis kan nyong mancing emene betemane lah. Coba niat sholat maghrib. Berarti sholatnya ira priben. Lu. La ilaha illallah. Kita doakan mudah-mudahan pintu hatinya dibuka sehingga cepat mendapatkan ilmu-ilmunya dari guru-gurunya. Ilmu-ilmunya Allah dari guru-gurunya. Amin ya rabbal. Tong usolli meluan usolli fardhol maghribi Salasa Rebo Kamis. Salasa rakaat. Tim mustaq bilal kiblat. Mustaq bilal kiblati adaan far artinya apa?
niat isun puasa. Niat isun salat maghrib 3 rakaat rakaati. 3 rakaat, belum rakaati. 3 rakaat menghadap kiblat. Makmuman fardulillah, fardu karena Allah Ta'ala. Ya makmuman be kuduna aja dewek kan kayak Kang. Kudu dituntun melas. Ya iki tembe maghrib, durung isya, durung subuh, durung duhur, asar. Alhamdulillah, tapi saya bangga dengan anak ini karena gemar bersolawat. Ya. Nembe berwaras, tas edan dah apa? Ya ilah. Ya wis ora apa-apa pan nembe waras, sing penting sehat. Ya, sing penting sehat. Terusakan sholawatannya tong. Terusakan sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada orang yang rajin sholatnya tapi tidak mau sholawat. Lagi alhamdulillah bisa sholat tapi wis gelem sholawat. Alhamdulillah. Apa maning iki bocah wis kenteng sholawate, belajar sholate sehingga kiyang sholate. Alhamdulillah oli kabeh. Karena ada sejarah preman yang sangat besar. Preman besar ini sampai setiap harinya, bahkan seumur hidupnya tidak pernah sholat, bahkan nggak tahu caranya wudu, boro-boro mau sholat. Tapi preman ini setiap harinya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika mati atau meninggalnya preman ini, ketika mau disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini dihalangi oleh awan. Awan ini menghalangi preman tersebut. Sehingga seorang preman ini mengatakan kepada awan, "Hei awan, engkau siapa? Kenapa kau mau menolong saya? Kenapa kau halang-halangi saya ketika saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kau tahu saya selama hidupnya di alam dunia tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, bahkan saya nggak tahu yang caranya apa, caranya wudu. Kenapa kau menghalangi ketika saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala?" Sehingga awan ini menjawab, "Saya adalah amalan-amalan apa? Pahalamu." Pahala apa? Pahala sholawatmu ketika hidup di dunia. Lagi sholawat bisa menghalangi siksaan dari Allah, apalagi kitanya sambil melakukan atau menjalankan wong kang sholawat bisa selamat, apalagi kita sambil sholat. Artinya jangan salah tafsir, jarah Habib wis ora usah sholat, sholawat ya selamat. Salah. Wong kang maca sholawat ora sholat ya selamat, apalagi sholat karo sholat. Nah, iku luwis selamat. Iki bukti sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar tong ya, belajar dan belajar. Aja isin wis kaplak ya, wis tenang. Wong Nabi Muhammad belajar kok. Nabi Muhammad belajar kepada siapa? Nabi Muhammad belajar kepada malaikat Jibril. Ya Rasulullah ikra. La ya Jibril, saya tidak bisa, kata Rasulullah. Sekali, 2 kali Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah ikra." La ya Jibril, saya tidak bisa ya Jibril. Ketiga kalinya Jibril pun sama, "Ya Rasulullah ikra." Ikra bismi rabbikal ladzi. Nabi pun belajar. Getong. Nabi be belajar sampean umat Rasul orang belum belajar, berarti beli izin maring Kanjeng Nabi. Nah, Nabi belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, sehingga sanadnya nyambung sampai Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Ke Mbah Syekh Hasyim Asy'ari, lalu kepada Mbah Khalil Bangkalan Madura, kepada Al Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, ke atasnya sampai mungkin Al Imam
Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah, Al-Imam Muhammad Al-Bagir, Al-Imam Muhammad Syaibul Mirbad, Al-Imam Alwi Ba'alawi, Al-Imam Ahmad bin Isa, Al-Imam Sayyidina Al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Imam para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada terus menerusnya kepada Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin wa Sayyidina Al-Imam Hasanul Husain wa Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Carilah guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak nyasar, supaya kita tidak tersesat jalannya, supaya kita tidak salah jalan. Kalau kita mempunyai guru yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tanya kepada Kiai Dadai, beliau mungkin punya guru beliau siapa? Kiai Pulan punya guru lagi, Kiai Pulan punya guru lagi, Kiai Pulan, sampai ke Mbak Syekh Hasyim Asy'ari, dan ke atasnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas berarti yang sanadnya jelas kita ikuti, yang sanadnya tidak nyambung kepada Rasulullah jangan kita ikuti. Artinya apa? Nanti kita nyasar, salah berguru, salah kita cari guru. Apalagi zaman akhir, kayak Mama sudah jelas sanadnya nyambung ke bahasa Hasyim Asy'ari. Itu guru besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaika tastaghfiruna lahu ma baqi ismi fi dzalikal kitab." Barang siapa menulis sholawat untukku dalam sebuah tulisan, maka para malaikat senantiasa memohonkan ampun untuknya selagi namaku tercantum dalam tulisan itu. Barang siapa yang menulis sholawat, bikin sholat apa aja, kita menulis sholawat di buku sehingga ditaruh, disimpan. Ini selagi tulisan ini masih tersimpan dengan baik, ini para malaikat memohon ampunan untuk kita. Ini baru nulis sholawat, belum membacanya. Apalagi kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang boten sholawatan? Senang boten sholawatan? Senang atau tidak sholawatan? Senang apa senang? Apa yang bikin kalian senang sholawatan? Hah? Berkat. Apa? Hah? Buras. Apa yang bikin kalian senang dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu